Nih perutnya sama. Nih. Ini punya Kenzo, mana punya Kenzo? Tuh, sama perutnya. Ketemu lagi bareng Wayan Naturafi. Ketemu lagi di cardio session ya. Kali ini cerita-cerita soal genetik. Ada satu pengalaman yang bikin saya itu sempat berpikir kalau genetik itu nggak bisa dirubah. Tapi dari pengalaman ternyata bisa. Genetik dalam artian bukan dalam bentuk frame, tapi tingkat penyerapan tubuh. Jadi yang lebih ke dalam tubuhnya, bukan dari frame-nya ya, bukan dari bentuknya. Jadi satu cerita, dulu waktu saya ikut persiapan kontes di Singapura, mungkin teman-teman udah lihat ya di YouTube saya yang top 5, top 5, tapi serasa juara 1. Nah ceritanya pada saat saya persiapan itu kan sekitar 2 bulanan. Saat 2 bulan ini saya memang benar-benar push di pola makan, terus di latihannya. Jadi pada saat itu memang intensitas latihannya saya tingkatkan karena mengingat jumlah kalori yang saya konsumsi juga besar. Tujuannya biar badannya sekalian coba, badannya bisa berkembang dengan maksimal nggak kalau kita masukkan kalori yang besar. Tapi di sini kalorinya memang kalori ngambil yang memang yang pure, bukan olahan. Jadi prosesnya cuma sekali aja, cuma dimasak gitu aja. Jadi singkat cerita, pada saat itu kan kebetulan anak saya yang pertama kan pengen punya adik. Nah pada saat saya persiapan itu kan terjadi tuh proses. Terus saya belum tahu ternyata itu berpengaruh banget sama genetik anak saya di kemudian hari gitu. Akhirnya setelah kontes saya dapat hasilnya, lalu 9 bulan ya keluar. Pada saat keluar sih memang beratnya bisa dikatakan normal, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil juga, dan nggak ada satu alhamdulillah nggak ada satu kelainan apapun gitu. Nah setelah beberapa bulan perkembangannya, ada yang membuat saya tuh sama istri saya tuh khawatir karena beratnya nggak naik-naik, beda sama bayi-bayi seumuran gitu loh. Terus saya konsultasikan ke dokter, divonis kurang gizi gitu. Kebetulan kan masih pakai ASI ya. Oke, akhirnya setelah seperti itu kita coba buat kita tingkatkan deh, kita ikutin saran dokter, makannya apa aja gitu kan. Nah kebetulan makannya yang disodorkan itu ya memang makanan-makanan yang biasa saya konsumsi, cuman dia dibikin lebih lebih lembut. Terus suruh tambah pakai susu yang bernutrisi tinggi, cukup mahal sih, tapi ya namanya buat anak kan. Terus kemudian bulan demi bulan tetap aja tuh beratnya nggak mau naik-naik. Sempet bingung juga, terus pindah akhirnya
kok tetap nggak naik-naik ya. Jadi setiap dia kontrol selalu, kok ini beratnya bayinya nggak naik-naik. Tanyain pola makannya gimana, terus konsumsi susunya apa aja. Akhirnya diganti susunya, ganti yang lebih mahal. Satu kaleng itu 250.000. Habis cuma dalam waktu berapa ya, nggak nyampe 1 minggu habis. Dan mungkin kita tetap berusaha lah ya. Terus ganti dokter lagi, kita cari lagi karena mungkin dengan jawaban si dokternya kita belum merasa puas gitu loh. Akhirnya kita cari sampai ke ahli profesor dia, ahli tumbuh kembang anak di Jogja ya. Profesor udah tua, kita ketemu sama beliau kan, lalu coba dia memang masih di diagnosa yang sama, suruh ganti susu, terus suruh masukin protein yang macam-macam. Jadi dari jenisnya yang macam-macam, kayak dari daging, ayam, terus ikan. Kayak gitu, karena dibilang ada susu yang mengandung laktosa. Jadi dia usahakan jangan laktosa. Karena biasanya kalau dia makan banyak itu pasti dibuang. Habis makan dibuang, habis makan dibuang sampai sekarang. Setelah itu masih terus tuh kita berusaha terus biar berat badannya naik kan. Sampai sekarang nggak naik-naik. Jadi berat badannya itu tetap nggak seperti bayi-bayi biasa. Mungkin kalau bayi biasa kan ada standarnya tuh ya. Jadi anak saya yang paling kecil ini dia pas di rata-rata bawah, bukan kurang tapi di rata-rata bawah. Jadi pas, katakanlah ideal lah. Kalau orang yang udah gede dia kan kelebihan sama kekurangan kan, jadi dia di rata-rata di ideal. Tapi pada bayi-bayi umurannya biasanya lebih dari itu, makanya beda. Terus akhirnya kita dikasih tahu sama temen, pindah dokter lagi, coba yang lebih bagus, yang lebih berpengalaman lagi. Atau kadang kan kalau dokter kan memang mereka kan hanya bisa menganalisa ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama dokternya ke kita gitu loh. Terus akhirnya ketemu sama dokter lagi. Karena yang terakhir ini memang agak beda. Jadi suruh cek lab fesesnya. Jadi dari situ nanti baru bisa di analisa kenapa gitu, kenapanya baru bisa dianalisa. Nah, akhirnya kita cek lab fesesnya, lalu di situ kelihatan banget, dijelasin sama dokternya. Jadi ini anak nggak bisa menyerap lemak, nggak bisa menyerap serat. Jadi cuman lewat aja dan benar-benar nggak diserap. Karena memang kalau dia konsumsi serat kayak jagung gitu ya, yang seratnya tinggi, dia bentuknya masih utuh gitu loh. Nah, terus yang uniknya lagi, sekarang kan udah gede ya, udah umur sekitar 2 tahunan. Uniknya lagi dia suka semua makanan saya. Jadi makanan kayak brokoli, lalu semangka, pokoknya makanan-makanan yang saya konsumsi sehari-hari dia senang. Ubi, lahap dia. Nah, terus di situ saya memang nah itu adalah dokter terakhir, karena saya udah benar-benar putus asa ya selama 1,5 tahun cari gimana. Akhirnya saya berpikir seperti ini, dia nggak bisa nyerap lemak, terus nggak bisa nyerap serat gitu kan, sayur-sayuran dia nggak bisa diserap. Nah, saya sempat berpikir gini, apa ini gara-gara dulu waktu pembuahan kondisi saya kan memang bener-bener diatur pola makannya. Jadi kita memang
saya memang tidak mengkonsumsi lemak, hanya sedikit. Terus sayur-sayuran juga hanya brokoli aja sedikit, cuman porsinya nggak terlalu banyak kan, karena kalau saya sendiri makan sayur yang terlalu banyak itu perutnya jadi begah gitu loh. Nah mungkin kadang saya berpikir apa itu ya, tapi ketika saya jelaskan, nanti kalau misalkan saya jelaskan ke dokter, percaya enggak gitu loh. Nah, mungkin teman-teman bisa, kalau misalkan ada yang tahu gitu ya, atau pernah punya pengalaman kayak gitu, boleh deh sharing gitu. Terus uniknya lagi, memang anak saya ini memang kayak kulitnya aja tipis gitu, kayak kulit di perut. Biasanya kalau bayi kan tebal tuh ya, kalau dia enggak, tipis ya kayak saya gini. Kadang-kadang suka upload di Instagram tuh kan, lemak apa namanya, perutnya sama, dicubit-cubit gitu loh. Nah kalau dari perilaku anakku ini, dia bisa dikatakan hyperaktif. Saya nggak tahu gitu loh, tapi jarang sekali dia tidur pun paling cuman kalau siang itu ya 15 sampai setengah jam aja. Terus kalau tidur biasanya sampai malam. Nah ini sebenarnya sama yang saya rasain waktu saya melakukan diet atau kondisi lemak tubuh saya itu di bawah 5. Jadi badan saya lebih reaktif gitu loh, nggak cepet capek, terus lebih fresh terus. Tidur juga relatif nggak terlalu lama. Beda kalau pas kita body fatnya di atas 10 gitu ya, jadi jam 10 pagi atau jam 9 pagi itu udah ngantuk aja, pengennya tidur aja. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang kadang saya hafal karena saya ngelakuin pola yang bener-bener bersih gitu loh. Nah seperti itu. Jadi sampai sekarang sih saya masih berkeyakinan kalau genetik kita yang dari dalam ya, tingkat penyerapan terus dan lain-lain kayak gitu tuh bisa dirubah. Karena kalau anak saya yang pertama itu ya semuanya makan, semua jadi makan juga, ya tetap apa namanya ya, berat badannya juga tetap bisa naik gitu. Nah yang kedua ini yang memang pada saat itu saya cukup mengkhawatirkan, tapi kalau saya pikir-pikir kan, asal dia nggak diem atau tetap aktif gitu ya, jadi ya sedikit, oh udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting dia aktif, yang penting dia gerak terus. Karena kalau kita lihat sih, genetik itu memang sangat berpengaruh ya. Kadang kan ada orang dia satu keluarga kan gemuk semua, karena kan memang sebenarnya bukan genetik yang berpengaruh di sini, tapi pola makan hariannya kayak gitu. Tapi yang terjadi, anak saya sekarang juga kadang-kadang gorengan masuk, makanan-makanan yang kayak ciki-ciki gitu masuk, tapi ya nggak ada perubahannya, makannya sering banyak, tapi ya nggak ada perubahannya di berat badannya. Jadi berat badannya itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan tuh lebih ke normal gitu loh, normal terus. Kurus juga anaknya. Ya mungkin itu ya beberapa curhatan atau pengalaman-pengalaman saya sih selama saya ngejalanin lifestyle yang seperti ini.
mungkin teman-teman juga kalau udah nanti sudah menemukan plus minusnya, kalau saya sih banyakkan plusnya ya. Jadi badannya lebih fresh. Alhamdulillah selama bertahun-tahun ini juga jarang sakit kepala, jarang sakit lah kasarannya gitu ya, tapi nggak minta juga ya. Jadi saya lebih menikmati hidup saya gitu. Saya ngerasa lebih bahagia. Dan itu kalau teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman mau komen, silahkan komen. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, juga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Kalau mungkin genetik itu tetap bisa dirubah, inner genetik. Semoga bermanfaat. Peace out.